Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dila dengan NIM 12409051030040. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan membuat video untuk UTS teori STP. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tanaman ini. Oke, pada pembahasan pertama kali ini, saya yang pertama akan membahas tanaman Miana, kemudian membahas tanaman cucur bebek, dan selanjutnya ada tanaman salam. Morfologi tumbuhan Miana yang dikenal juga sebagai nama ilmiahnya Coleus cutellarioides, terdiri beberapa bagian utama yaitu dada, daun, batang, dan akar. Daun pada tumbuhan Miana berbentuknya daunnya lebar, berbentuk bulat telur hingga lonjong, ujung runcing tapi bergerigi. Permukaan pada daun umumnya bertekstur halus dan berbulu halus di bagian atas maupun bawah. Warnanya juga sangat bervariasi, bisa berwarna merah, ungu, hijau, kuning, dan kombinasi warna mencolok. Susunan tumbuhan berhadapan berseberangan di batang. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis dan juga nilai estetika tanaman hias. Pada tanaman ini memiliki batang yang berstruktur berbentuk segi empat dan tidak berkayu atau herbaceous. Teksturnya lembut dan berair, mudah dipatahkan. Warna umumnya hijau kemerahan atau ungu, sesuai varietas. Pertumbuhannya tegak atau menjalar tergantung lingkungan dan pemangkasan. Tipe akarnya serabut, fungsinya menyerap udara dan nutrisi dari tanah serta menopang tanaman. Perkembangannya mudah tumbuh dari batang yang ditanam langsung ke tanah. Mudah diperbanyak secara vegetatif dengan batang-batang. Selanjutnya kita membahas morfologi tumbuhan cucur bebek atau Kalanchoe pinnata yang dikenal sebagai tanaman obat atau hias. Ia memiliki daun yang bentuknya tebal, berdaging atau sukulen, berbentuk lonjong atau lonjong dengan ujung tumpul. Tepi daunnya bergerigi dan ujung gerigi sering muncul tunas baru, reproduksi vegetatif. Warnanya hijau cerah, permukaan mengkilap. Susunannya berhadapan atau roset tergantung umur tanaman. Fungsi khusus dapat memperbanyakkan diri dari daun yang jatuh ke tanah. Reproduksinya aseksual. Struktur batangnya lunak, tidak berkayu atau herbaceous. Warnanya hijau muda hingga kehijauan, kadang kemerahan di bagian pangkal. Pertumbuhannya tegak dan tidak mudah patah. Pada akar cucur bebek, tipenya akar serabut, fungsinya menyerap udara dan unsur hara serta menopang tanaman. Cirinya relatif dangkal dan menyebar sesuai dengan habitat aslinya yang kering dan berbatu. Selanjutnya ada morfologi tumbuhan salam atau Syzygium polyanthum. Dari daunnya, dia memiliki bentuk lonjong atau bulat lonjong, ujungnya runcing, pangkal meruncing. Susunan tumbuh berseling pada batang, tepi daunnya rata, tidak bergerigi, memiliki permukaan licin dan mengkilap, berwarna hijau tua di bagian atas dan hijau muda di bagian bawah. Aromanya mengeluarkan aroma khas saat diremas karena mengandung minyak atsiri. Batang pada salam memiliki struktur berkayu dan kokoh, warnanya coklat keabu-abuan, pertumbuhannya tegak lurus dan mencapai ketinggian 10-25 meter. Percabangannya cabang banyak membentuk tajuk yang rindang. Akar pada tanaman salam memiliki akar tunggang, fungsinya menopang pohon besar dan menyerap udara serta unsur hara dari tanah. Cirinya, akar utama besar dan masuk cukup ke dalam tanah dengan akar lateral menyebar. Selanjutnya ada tanaman kucing galak. Pada nama latinnya Aquilpa indica, adalah tanaman pembohong yang sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis dan sering dianggap sebagai tanaman obat. Berikut morfologi tumbuhan ini dari daun hingga akar. Yang pertama, daunnya berbentuk lonjong dengan ujung meruncing, terus tepinya bergerigi atau beringgit. Susunannya berseling pada batang, permukaannya agak kasar dan berbulu halus. Warnanya hijau hingga hijau tua. Ciri khas, saat diremas, daun bisa mengeluarkan bau khas yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional, misalnya untuk pernapasan atau cacingan.
Pada batang kucing gelak ini memiliki struktur tidak berkayu atau herbaceous berbentuk bulat dan agak berair. Warnanya hijau atau kehijauan, bisa kemerahan di beberapa bagian. Pertumbuhannya tegak dan cabang. Selanjutnya ada bagian akarnya. Tipe akarnya serabut, fungsinya menyerap udara dan zat hara dari tanah. Cirinya tidak terlalu dalam, mudah tercabut, cocok untuk habitat tanah gembur.